Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Materi pada hari ini yaitu meneladani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 2.3 memiliki sikap kelurahan budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna, yaitu yang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, mengetahui dan memahami makna dari Asmaul Husna, terutama pada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan sikap yang mencerminkan keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Pengertian iman kepada Allah. Secara etimologis, makna kata iman adalah bentuk masdar dari kata amanah. Kata ini memiliki dua arti utama, yaitu takmin yang berarti memberikan rasa aman dan tasdik yang berarti membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifat-sifat, penciptaan, dan hukum-hukumnya. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu yang pertama adalah ijmali, yaitu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala secara garis besar, seperti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, penciptaan alam semesta, mengatur ciptaannya, Maha Pengasih, dan Maha Kuasa. Sedangkan yang kedua adalah tafsili, yaitu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala secara rinci dengan mengetahui sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah atau yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Lalu selanjutnya adalah pengertian Asmaul Husna. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat ditempuh melalui cara memahami nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang luhur. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat yang berkaitan dengan nama dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang disampaikan oleh para rasulnya. Allah memberitahukan kepada makhluknya tentang nama-namanya. Nama-nama Allah itu disebut dalam Al-Quran dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah yang jumlahnya terdapat 99 nama. Asma artinya nama-nama dan Husna artinya lebih baik. Jadi nama-nama Allah itu adalah nama yang paling baik dan sempurna, sedikit pun tidak ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Isi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama yang indah yang berjumlah 99. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk senantiasa berzikir kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang kepada kebenaran akan mendapat balasan di kemudian hari. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asma dan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim termasuk sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti antara lain yang Maha Memberi, yang banyak kebaikannya, yang tidak akan habis pemberiannya, yang Maha Pemaaf atas kebodohan hamba-hambanya sehingga tidak segera menghukum mereka yang berbuat dosa dan maksiat, dan Maha Memberi secara mutlak. Berdasarkan makna-makna tersebut, sikap dan perilaku yang harus dicontoh antara lain, yang pertama adalah menanamkan sifat mulia karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan mencintai orang yang berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan sifat pemurah karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersifat pemurah. Yang ketiga, menumbuhkan cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga dan tamu sesuai anjuran Rasulullah SAW. Yang terakhir, menumbuhkan sifat pemaaf karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang pemaaf. Lalu selanjutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya adalah yang Maha Memberi keamanan. Kata Al-Mu'min berarti percaya. Maksudnya adalah memberikan ketentraman dan keamanan kepada manusia. Manusia yang mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat hanyalah mereka yang beriman. Kehidupan seorang mukmin seharusnya selalu tegar dan berani karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada orang-orang yang beriman. Seorang mukmin yakin sepenuhnya bahwa walaupun ia mati saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketenangan di akhirat berupa kebahagiaan sejati, kekal, abadi, dan berkesinambungan. Lalu selanjutnya adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil terambil dari akar kata wakala yang berarti mewakilkan kepada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mewakilkan. Allah Subhanahu wa taala adalah wakil yang sebenarnya karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Kuasa memenuhi semua harapan yang mewakilkannya. Allah lah yang berkehendak dan bertindak sesuai dengan kehendak manusia yang menyerahkan perwakilan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya diwakilkan segala persoalan. Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha segala yang mengandung makna pujian yang layak untuknya. Kata tawakal yang juga berakar kata sama dengan wakil bukan berarti penyerahan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus didahului usaha maksimal manusia. Lalu selanjutnya adalah Al-Matin yang memiliki arti yang maha kokoh, yang berarti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai kekuatan sempurna. Tidak ada kekuasaannya yang dapat dibantah, tidak ada kelemahan di dalam kekuatannya, dan tidak bisa ditolak perintahnya. Keadaan ini tidak mungkin ada selain pada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia sajalah yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Perwujudan sifat Al-Matin bagi umat manusia adalah berpegang teguh pada tali agama dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Tidak ada kesulitan yang melelahkan dan tidak ada yang dapat memisahkannya dari yang maha benar. Lalu selanjutnya adalah Al-Jami, yang artinya adalah yang maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di alam semesta gugusan galaksi, bintang-bintang, tumbuhan, hewan, dan berbagai macam hal yang saling melengkapi dan mendukung serta semuanya memiliki manfaat. Semua itu mendorong kita mengikuti sifat-sifat baik tersebut, antara lain merajut kembali tali persaudaraan antara ukhuwah yang sempat terkoyak dan terputus, berinisiatif mendirikan lembaga-lembaga amal untuk menyantuni kaum fakir miskin, para manula, dan anak-anak yatim, serta berani bergaul dengan beragam latar belakang sehingga mampu mendamaikan dan mencari jalan tengah dari problematika kehidupan.
Lalu selanjutnya adalah Al-Adl, yang artinya adalah yang maha adil. Ta'adul makna pokoknya adalah al-istiwa, yang berarti keadaan lurus, dan al-wijad yang artinya keadaan menyimpang. Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yang satunya yakni lurus dan yang satu lagi bengkok atau berbeda. Melalui makna tersebut, kata adil berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itu menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, melainkan berpihak kepada yang benar. Mereka yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya sehingga ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang atau menyimpang. Makna lain dari kata adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang memberi makna bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Lalu selanjutnya adalah Al-Akhir, yang artinya yang maha akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat kekal dan maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, tetap kekal dengan kekekalannya. Di sisi lain, kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa atau waktu sesuai dengan ketentuannya. Hikmah mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil setelah mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, yang pertama, memberikan pengaruh positif bagi peningkatan iman dan perbaikan ibadah serta akhlak seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan sifat-sifat mulia dari dalam diri seorang muslim. Di antaranya adalah menanamkan sifat mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia dan menyintai orang-orang yang bersifat mulia. Lalu menanamkan sifat pemurah karena di antara makna Al-Karim adalah Maha Pemurah. Selanjutnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan memberi nikmat tanpa batas meski tanpa diminta. Lalu wajib memuliakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, yang merupakan kalamnya yang mulia yang diturunkan melalui perantara malaikat yang mulia kepada Rasul yang mulia pula. Lalu menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga dan tamu sesuai perintah Rasulullah SAW. Selanjutnya menumbuhkan sifat suka pemaaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai sifat pemaaf. Lalu mendorong selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Selanjutnya mencegah berbuat maksiat, kejahatan, atau tindakan apa saja yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menghibur seseorang untuk tidak bersedih dan khawatir menghadapi masalah dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai dengan pertolongan serta perlindungannya. Kesimpulan, kita harus meyakini Asmaul Husna dengan sepenuh hati. Tentu saja bukan hanya menghafalkannya, tetapi juga memahami, merenungi, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang indah atau lebih dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Nama-nama tersebut merupakan cerminan dari perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Dalam sifat Asmaul Husnanya, ia telah menunjukkan kebesaran-kebesaran yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal. Semuanya dapat dikehendaki olehnya karena Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya di jagat raya ini. Begitu banyak kemurahan dan nikmat yang diberikan kepada hambanya tanpa pandang bulu. Semua ia berikan karena Allah adalah zat yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Memelihara. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang taat dan patuh senantiasa akan mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta meneladaninya sebagai wujud kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian, hanya ini yang dapat disampaikan. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.